Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Santia Holis. Perkenalkan, nama saya Octavia Nula Aulia. Perkenalkan, nama saya Bella Sakiti Damayati. Perkenalkan, nama saya Putri Febila. Di sini kami, maksud dan tujuan kami adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen resiko, dan kami di sini akan mewawancarai produksi catering yang bernama Rumah HD, dan saat ini kami sedang bersama ownernya yang bernama. Halo, nama saya Andre Pratama. Halo Kak Andre. Halo juga. Aku mau nanya nih, kapan sih usaha ini didirikan awalnya? Usaha ini didirikan itu tahun 2017 bulan November. 2017. Berarti udah hampir mau 8 tahun jalan. 8 tahun. Mm-mm. Kalau boleh tahu siapa sih nama owner Rumah HD? Saya sendiri, Siapa namanya? Andre Pratama. Kalau boleh tahu apa sih latar belakang owner ini mendirikan Rumah HD? Sebelum mendirikan ya berarti ya. Sebelum mendirikan itu aku kerja di restoran Eropa. Yang restoran Eropanya itu ada bisnis lainnya itu catering juga. Kebetulan job desk aku di sana sebagai marketing untuk di cateringnya. Nah, di sana itu aku bekerja tuh kurang lebih setahun 4 bulan. Terus aku udah punya marketnya sendiri kan, karena udah lama tuh kerja tuh, udah lama kerja. Aku punya marketnya sendiri, punya pasarnya sendiri. Akhirnya gimana sih caranya biar si uang ini tuh nggak masuk ke perusahaan. Jadi aku mikir, kenapa nggak coba bikin catering sendiri aja, karena udah ada pasarnya dong. Terus cara untuk produksinya udah tau lah gitu loh. Terus belanjanya di mana, harus masak dari jam berapa ke jam berapanya gimana, udah tau lah caranya. Kayak gitu sih paling. Jadi akhirnya bikinlah Rumah HD ini gitu. Kalau boleh tahu berapa sih karyawan yang ada di Rumah HD ini? Untuk karyawan sih sekarang yang tetap itu ada 5. Tapi kalau misalkan kita lagi banyak pesanan, kita ambil daily worker gitu. Kalau boleh tahu bagaimana sih sistem kerja dan jam operasional di Rumah HD ini? Yang namanya catering itu sebenarnya nggak ada patokan jam operasional. Cuman untuk rata-ratanya itu kita kerja catering itu kita malam. Itu kan karena pesanan masuk itu kan biasanya itu H-1. Terus untuk besok ya, H-1 itu untuk besok. Nah, karyawan itu belanja tengah malamnya, subuhnya langsung diolah. Gitu. Tapi tergantung banyak pesanannya. Kalau misalkan 100 sampai 300 pack itu ke cover mungkin dari jam 1 subuh sampai jam 6 pagi. Karena pagi-pagi ya harus. Ya, rata-rata pagi-pagi untuk catering. Kalau boleh tahu apa sih visi misi Rumah HD? Kalau satu-satu ya kali ya, visi dulu kali ya. Kalau untuk visinya dulu itu kita itu otomatis ya mengembangkan pelayanan, otomatis ya meningkatkan kualitas yang nggak ada di tempat lain. Contohnya rata-rata itu di catering lain itu untuk orderan sedikit 10 atau 20 pack itu mereka itu mengadakan ongkir. Kalau untuk di Rumah HD sendiri itu nggak ada ongkir sama sekali, kayak gitu. Salah satunya itu. Kalau untuk misinya itu kita ini juga udah PT satu, kedua udah legalitas juga, terus halal juga udah, layak higienis juga udah. Jadi SOP tetap dijalankan untuk misinya. Bagaimana cara mengolah produknya, terus bagaimana cara packagingnya yang rapi. Terus otomatis selain itu juga kita menjamin produk itu halal, produk itu juga bersih. Itu sih misinya. Baik. Kalau filosofi dari Rumah HD sendiri apa ya kalau boleh tahu? Filosofi Rumah HD sebenarnya sih HD itu HADE ya di sini kan ya, di brandnya itu HADE. Dulu itu sebenarnya bukan HADE tapi HD, HND gitu loh. HND itu HND itu apa namanya, nama dari orang tua, Hari dan Dara. Tapi daripada takutnya orang mikirnya HD high definition gitu, jadi ya udah HADE.
HAD dan Sundanya pun HAD kan bagus Bagus. gitu kan. Terus rumah itu ya masakan rumahan gitu loh, yang bisa mengelevate makanan rumahan, intinya sih itu. Kalau untuk target pasar dari Rumah Hadi sendiri siapa aja ya? Kalau untuk target pasar itu kebanyakan itu kita di pemerintahan, terus kedua ada di perbankan, ketiga di travel agent, keempat ada di university. Apa sih strategi pemasaran yang digunakan saat ini, Kak? Kalau untuk Rumah Hadi sendiri itu strategi pemasarannya adalah word of mouth. Jadi kenapa word of mouth? Kita di bidang catering, yang namanya di bidang catering itu kan otomatis banyak kompetitornya. Selain banyak kompetitornya, otomatis kan harga juga bersaing lah ya. Nah, kenapa salah satunya kita word of mouth, bukan nggak mau digital ya, digital juga jalan sebenarnya, cuman kita lebih mengedepankan word of mouth. Kenapa? Karena kita main bisnisnya itu di pemerintahan. Yang namanya di pemerintahan itu tuh cepat dari mulut ke mulut itu, karena mereka juga misalkan anggap aja di pemerintahan. Nah di pemerintahan itu kita nggak hanya datang ke satu divisi aja, jadi di pemerintahan itu ada beberapa divisi dan itu cepat banget nyampainya. Selain cepat nyampainya, mereka juga punya rekanan lain di pemerintahan lain. Jadi mereka akan memberitahu bahwa nih catering Rumah Hadi itu enak loh begini-begini, atau nih Rumah Hadi itu keunggulannya begini-begini, atau misalkan udah free ongkir, atau misalkan kasarnya bisa dianjuk. Nah seperti itu sih gitu. Kan tadi disampaikan ada digital. Mm-hmm. Nah, usaha catering ini apakah memiliki media sosial, dan kalau misalkan ada pun platform apa yang paling efektif? Media sosial sih cuma pakai IG doang. IG doang. Sistem pemasaran dan pengantaran produknya? Nah untuk sistem apa tadi? Sorry. Pengantaran Mhm. dan sistem pemesanan dan pengantaran dari produk. Kalau untuk pemesanan itu rata-rata itu orang itu lewat WA. Jadi anggaplah kamu mau pesan nih ke Rumah Hadi nih untuk besok jam 10 pagi. Nah pemesanan itu maksimal H-1 jam 5 sore atau jam 6 sore untuk besok ya. Nah kalau untuk sistem pengantarannya sendiri sih rata-rata, karena kebanyakan customer itu permintaannya sebelum jam 12 siang, anggaplah jam 11. Jadi kita berangkat itu dari rumah produksi itu jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi? Karena di perjalanan itu kan kita nggak tahu tuh apakah macet atau ada kecelakaan. Jadi sebelum kita sampai ke tujuan permintaan customer itu jam 11, kita harus sudah sampai setengah jam sebelumnya gitu. Pakai mobil ya nganterinnya? Pakai mobil. Nggak ada motor? Ada motor, tapi motor itu untuk belanja aja karyawan. Nah terus apakah catering ini pernah bekerja sama dengan pihak lain seperti komunitas, UMKM lain, atau GoFood? Kalau untuk GoFood sama komunitas, GoFood termasuk komunitas ya? Enggak. Kamu komunitas apa enggak? Sorry. Komunitas Kalau komunitas paling baru di basket aja sih. basket. Kalau untuk UMKM lain? belum. Belum. Kalau dimasukin ke GoFood? GoFood belum, karena kita kan ngejarnya quantity, bukan satuan produk. Gitu. Nah, bagaimana sih respon konsumen terhadap produk atau layanan yang diberikan di catering? Selama ini berjalan mau 8 tahun lah, katakan 8 tahun ini responnya baik sih. Nggak ada yang yang namanya rasa sih, balik lagi ya ke selera masing-masing, apakah ini kurang asin, apakah ini keasinan, ya kita nggak bisa mengikuti semuanya mau customer, tapi seenggaknya Rumah Hadi ini udah ada standar resipinya gitu loh. Jadi selama ini sih baik sih. Strategi dalam menentukan harga jual pasar yang ada. Menentukan strategi apa tadi? Harga jual. Harga jual. Kalau untuk menentukan strategi harga jual itu kita harus tahu dulu bahan-bahan di pasar. Jadi sebelum kita mengetahui biaya, kita harus tahu dulu di pasar itu lagi masa naik atau turun, karena yang namanya di pasar itu
sehari sekian besoknya turun, atau sehari sekian besoknya malah naik. Jadi kita menentukan harga itu ke markup pricing, jadi kita kalikan 2 gitu loh, dari biaya produksi, dari biaya produksi. Misalkan anggaplah biaya produksinya 10.000, ya kita jual 20 sampai 2.000 kayak gitu. Lalu apakah usaha ini memiliki laporan atau pencatatan keuangan yang teratur? Yang teratur ya pasti itu mah gitu. Kemudian bagaimana cara mengelola stok dan persediaan pada bahan baku? Cara mengelola, sebenarnya kalau untuk cara mengelola sih kita pakai stock option ya. Jadi ada pencatatan, kita juga ada gudang sendiri, beras ada berapa, di depan juga aqua ada berapa, stok-stok utama kayak apa namanya, bumbu penyedap rasa, terus apa namanya, garam gitu, kita selalu rutin untuk ngecek gitu. Lalu yang terakhir, apakah menggunakan alat usaha? Apakah usaha ini menggunakan alat yang modern atau manual dalam proses produksi? Alat modern, mungkin modern kali, bisa dibilang modern kali, karena udah menggunakan kompor. Gitu. Yang begitu canggih. Kompor high pressure, jadi bukan kompor rumahan, gitu. Jadi kompor yang khusus benar-benar untuk catering. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apa sih tantangan terbesar di usaha kakak ini? Tantangan terbesar otomatis satu, mempertahankan rumah adek, jelas. Karena yang namanya catering itu banyak banget di luar sana. Tapi selain itu cara mempertahankan sendiri otomatis dari segi pelayanan dan kualitas produk. Itu sih satu-satunya yang benar-benar si customer itu ingat sama rumah adek, itu aja intinya. Apa ada rencana buat ngembangin atau buka cabang di tempat lain gitu? Kalau mau ngembangin udah pasti, tapi nggak akan buka cabang dulu, satu. Kedua, nggak akan buka resto dulu. Tapi yang ketiga ini akan untuk membuka wedding service. Jadi untuk si catering yang selain bisnis lain tadi ya, kita mau masuk ke catering wedding gitu. Bagaimana cara mempertahankan loyalitas di perusahaan usaha kakak? Loyalitas perusahaan, Ya, loyalitas terhadap siapa nih? Terhadap konsumen atau? ya terhadap konsumen. Oh, terhadap konsumen. Kalau yang udah diterapin, yang udah itu dari rumah HD sendiri itu untuk yang loyal ya, untuk yang loyal sendiri itu yang misalkan udah bertahun-tahun sendiri sih, otomatis kita entertain, ajak makan bareng, misalkan dalam jangka waktu 6 bulan sekali, atau misalkan kayak kemarin contohnya lebaran kita kasih kue, terus kasih bingkisan, atau enggak dapat apa ya, merchandise dari rumah HD seperti itu sih loyalitasnya. Yang untuk loyal ya, tamu-tamu yang untuk loyal aja. Kalau yang nggak loyal mah Enggak kan? Apa sih keunggulan utama dari rumah HD ini dibandingkan sama pesaing lain atau di yang lain? tadi sih udah sempat disebutin ya. Balik lagi, keunggulan utamanya sedikit apapun pesanannya, satu, kita gratis ongkir, terus selalu diantar, nggak pernah customer ngambil sendiri. Kedua itu makanannya itu kita selalu fresh, jadi kita untuk makanan sendiri nggak ada yang di stok ya. Jadi kayak misalkan sayuran, kayak apa namanya, ayam, itu nggak ada yang di stok, jadi benar-benar fresh gitu. Lalu untuk kekurangan internal nih, apa sih yang masih perlu diperbaiki? Kekurangan internal, peralatan masak dan SDM, udah itu aja. Oh, satu lagi, tempat. Karena kalau di atas 1000 book ini nggak masuk. Peluang apa aja yang ingin dimanfaatkan dalam 1 tahun ke depan? Peluang, yang namanya peluang apa ya? Yang namanya peluang untuk 1 tahun ke depan ya? 1-2 tahun. 1-2 tahun. Makin banyak customernya aja gitu. Ingin jadi market leader, udah itu aja. Lalu bagaimana ancaman eksternal ya, apa yang dihadapi gitu dari
ancaman eksternal, harga bahan baku naik, tapi customer nggak mau naik harganya. Udah itu. Poin pentingnya itu. Itu poin pentingnya. Nah, untuk harapan kakak nih sebagai owner terhadap usaha ini, catering ini dalam 5 tahun ke depan, apa sih kak kalau boleh tahu? Karena ini di kompleks, harapan aku seenggaknya sebaris blok ini bisa dibeli sama rumah HD. Amin, amin. Itu aja. Serius ya kak? Dan bisa expand. Ya. Lalu apa pesan untuk anak muda yang ingin merintis UMKM ini kayak kakak nih? Go dulu aja, nggak usah kebanyakan mikir. Aku dari zero loh modalnya. Ya? Dari berapa kalau boleh tahu nih kak? Zero. Dari Benar nol. zero. Yang penting dirimu punya network, dirimu punya target pasar, jalan udah. Karena yang namanya kita punya market, kita punya pasar, terus si market itu udah nyaman sama kita, mereka pasti akan ngikutin kita kemana gitu. Jadi customer akan datang sendiri. Ya. Itu sih paling. Baik kak, banyak. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada owner rumah HD yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.